Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu pembuktian efisiensi antara dua kompor, yaitu kompor gas dan kompor induksi. Silakan nanti setelah mengetahui ini boleh mempertimbangkan, walaupun nanti masalah kompor induksi tergantung dari merek kompornya, juga panci yang akan digunakan. Ya. Nah, yang pertama, alat-alat yang digunakan adalah, yang jelas ini adalah stopwatch untuk mengukur nanti berapa lama mendidihnya, baik untuk kompor maupun kompor gas maupun kompor induksi. Yang kedua, timbangan. Timbangan ini fungsinya untuk mengukur gas sebelum digunakan. Saya menggunakan gas yang penuh, dan setelah gas digunakan kita timbang di sini, nanti berapa sisanya, kemudian kita kalikan per gramnya berapa gitu ya. Berikutnya adalah, yang jelas panci sama air. Pancinya sama untuk yang pakai kompor gas maupun yang pakai kompor induksi. Kemudian kompor dan tabung gasnya yang jelas. Tidak lupa ini adalah pengukur suhu. Jadi semuanya akan kita rebus airnya sampai suhu yang sama 100 derajat, kemudian kita matikan. Volumenya mana nanti juga sama, ya juga sama. Berikutnya kalkulator untuk menghitung nanti. Juga langsung saya pakai wattmeter. Ini wattmeter, ya. Langsung saya setting nanti wattmeternya ini. Jadi ini langsung ada kWh, ada settingan 1 kWh berapa. Ini saya setting 1 kWh-nya adalah Rp1.500, walaupun aslinya 1.450 atau berapa gitu ya. Ya, ini bisa kita setting langsung harganya gitu ya. Nanti langsung biayanya berapa ya untuk kWh-nya. Ya, kWh-nya. Itu alat-alat yang digunakan, Kemudian yang pertama, ini hasil langsung nanti gas sebelum digunakan itu kita timbang dulu. Kemudian setelah itu baru digunakan, sisanya nanti berapa kita timbang lagi. Ini prinsip kerjanya. Nah, kemudian untuk yang kompor induksi ini agak ribet. Yang pertama, pancinya harus menggunakan panci yang khusus, yaitu tadi ada satu alat lagi, lupa. Ini satu alat lagi ya. Ini magnet, ini tempelannya di kulkas itu. Ini magnet. Panci yang digunakan pada kompor induksi ini harus yang bisa ketarik magnet. Contoh, ini bisa ketarik magnet ini ya. Pokoknya ada kata-kata stainless steel, ada steelnya gitu ya. Ini saya mereknya Sugo, ada yang banyak nih ya, saya punya. Ya. Yang jelas selama bisa ditarik magnet, maka bisa digunakan pada kompor induksi. Ya. Jadi nanti kalau beli panci untuk kompor induksi bawa magnet aja gitu ya. Ya, jadi tempelin, bisa gitu ya. Ya, bisa. Oke. Cirinya nanti jika bisa nih. Nih. Ini saya punya panci sama-sama tebelnya. Ini ada namanya juga Marcelo apa ini ya. Tetapi karena tidak bisa ditarik magnet, ini tidak bisa ini ya. Ini untuk kompor induksi tidak bisa.
ya, nggak bisa. Terus saya punya lagi nih, ini pemanggangan, ya pemanggangan. Ini bermerek juga, mahal juga nih ya. Ini ketika nggak saya tarik magnet, ini dipakai juga nggak bisa gitu ya. Ya, ini nggak lengket ini, nggak bisa. Jadi harus yang lengket. Nah ini nggak bisa, jatuh nih, nggak bisa ya. Ya. Terus ini stainless juga ini, bisa ini. Nah lengket ini ya, ya lengket. Ini bisa ya. Jadi nanti cari yang lengket gitu ya. Nah untuk yang kompor induksi ini berbeda dengan kompor-kompor yang dulu. Ini kompor listrik biasa menggunakan elemen. Ini pakai elemen ini ya. Ya. Terus ada lagi. Ini juga kompor listrik ini, tapi pakai merebus air saja. Ini di dalamnya ada elemen yang dimasukkan dalam satu plat itu ya. Ya, ini elemen juga. Ini beda, prinsip kerjanya berbeda. Ya, tidak sama. Nah, yang kompor induksi ini menggunakan sistem frekuensi. Jadi di dalam itu ada satu lingkaran kawat yang frekuensinya 1500-an gitu ya, jadi besar sekali. Akhirnya benda-benda yang di atasnya karena arusnya bolak-balik ya, maka benda yang di atasnya nanti akan terjadi medan magnet yang akan menggerakkan muatan listrik di dalam pancinya gitu ya, dalam pancinya. Nanti akan saya berikan khusus video bagaimana prinsip kerja, kemudian saya bongkarnya di dalam biar tahu prinsip kerja dari kompor induksi. Nah, ini tentang cara-cara kerja dari kedua kompor itu. Kemudian secara hasil ini langsung akan saya paparkan ya, Nah, ini kesimpulannya gitu ya, kesimpulannya. Karena kalau kita nunggu dari hasil apa tadi itu merebus itu cukup lama sekali ya, cukup lama sekali. Yang pertama, ini hasilnya ya, ini hasilnya. Panci yang saya gunakan dari kedua kompor itu sama, yaitu sama-sama stainless steel. Pancinya sama persis. Saya ingin merebus untuk air yang agak banyak karena biar tahu berapa nilai biayanya, biar tampak gitu ya. Untuk air yang 2 liter, sama-sama 2 liter. Jadi saya ada videonya nanti ya, tentang rebusnya ini, awal sama akhir saya cuplik karena lama sekali. Untuk kompor gas itu waktunya cuma nyalanya tak bikin maksimum, artinya paling besar di kompor yang kecil ini. 2 liter itu 11,22 menit dari stopwatch yang ada itu ya. Ini apa itu lama merebus 2 liter. Nah, kompor induksi untuk 2 liter dengan panci yang sama enggak nyampe gitu ya. Ya. Jadi 98 terus lama sekali gitu ya. Untuk mencapai 100 derajat ini sampai mendidih ya, sampai 100 derajat. Kompor induksi butuh hampir 1 jam. 57,33 menit. Ya. Kemudian biaya untuk yang kompor gas, nah itu dari sini. Penuh, kebetulan saya timbang tadi ini pas, kebetulan bagus itu ya. Jadi segelannya bagus. Itu penuh pas 8 kilo, 8.000 gram. Kalau kosong, saya punya yang kosong, jadi ada 2 tabung di sini. Kosong itu 5 kilo, jadi isinya cuma 3.000 atau 3 kilo itu ya. Di tempat saya 18.000, 18 kalau dibagi 3 itu jadi 6. Ya, 6 rupiah itu ya.
itu satu gramnya. Nah, merebus 2 liter tadi itu setelah saya timbang kembali, ternyata hasilnya tinggal 7.883 gram. Sehingga kalau saya kurangi 8.000 dikurangi 7.883 ketemunya 117 gram. Inilah yang dipakai untuk merebus selama berapa? 11,22 menit tadi. 117 gram. Kemudian saya kalikan 6 karena 1 gramnya Rp6. Maka kenanya merebus selama 2 liter tadi itu selama 11,22 menit Rp702. Ini habisnya untuk merebus air menggunakan panci yang stainless steel dengan kompor yang sudah tidak bagus lagi gitu ya. Yang jelas untuk yang saya lakukan hasilnya ini gitu ya, hasilnya ini. Nah, ini pun nanti berubah bagi saudara-saudara yang melakukan percobaan juga, kompornya berbeda, pancinya berbeda, hasilnya pasti berbeda. Cuma ini saya compare dengan yang saya punya. Sekarang menggunakan salah satu dari produk kompor induksi. Ya, ini salah satunya. Masalahnya ini saya beli online di internet cukup banyak sekali. Ada merek-merek yang bernama harganya yang sampai 1 juta, ada yang 2 juta. Ini yang harga yang murah itu ya. Ini DC 300. Saya pakai yang low watt. Ini 150 sampai 550 watt. Jadi tidak terlalu tinggi, ini wattnya kecil gitu ya. Nih. Jadi 150 sampai 550 watt. Jadi maksimum 550 watt. Itu paling besar ya. Nah, untuk yang merek ini, untuk yang tipe IDC enggak tahu apakah tertinggi apa enggak, ini IDC 300 itu ya. Untuk merek-merek lain jelas berbeda nanti ya. Silakan nanti saudara-saudara bisa mencoba dengan merek-merek yang berbeda sehingga menemukan mungkin yang bagus itu ya, yang bagus. Untuk sementara ini ini hasilnya. Kompor induksi dengan panci yang sama, air yang sama juga setelah dingin tadi. Untuk mencapai suhu 100 2 liter gitu ya. Itu waktunya cukup lama, 57,33 dan biayanya sama. 702. KWH-nya itu 0,47. Jadi pakai wattmeter itu langsung bisa terdeteksi semuanya. Ya, untuk pakai yang wattmeter. Nah, ini untuk yang 2 liter. Nah, kebetulan saya di rumah memang menggunakan kompor induksi ini. Memang praktis, tetapi saya baru kali ini merebus yang jumlah besar itu ya. Untuk yang jumlah kecil itu cepat sekali. Nah, ini untuk jumlah kecil ini. Saya coba juga di sini, saya punya videonya juga itu. Jadi untuk kompor induksi khusus untuk 1 liter ya, 1 liter air itu lamanya 14,57 menit. Itu biayanya cuma Rp189. KWH-nya kenanya 0,132. Jadi jauh sekali dibanding dengan yang volumenya makin besar. Kalau volumenya besar itu karena kompor induksi ini prinsipnya begini. Ini tadi itu kenanya 702 itu 2 liter. Seharusnya kalau 1 liter kan separuhnya gitu ya, 300 itu ya. Tidak, ini cuma enggak sampai Rp200 ya. Kenapa? Makanya ini sebelum saya ulas yang lebih jauh, saran saya kalau menggunakan kompor induksi seperti yang saya pakai di rumah. Jadi kalau mau membuat sayur dan seterusnya gitu ya. Ya panci-panci yang begini, tetapi tidak sampai kuahnya 2 literan gitu ya. Ini paling-paling setengah liter sudah cukup dan itu cepat itu ya. Itu cepat ya.
Tapi kalau 2 liter gitu ya, karena, nah ini tak ulas lagi. Karena panasnya kompor induksi itu hanya berasal dari dasar. Ini ada arus yang muter di sini, bolak-balik ini, arusnya bolak-balik. Akhirnya ini panas. Nah, panasnya itu betul-betul dari bawah, kemudian muter naik ke atas gitu ya, airnya muter begitu ya. Ya, ada apa itu konveksi air akibat di bawah panas gitu ya. Nah, di bawah panas. Nah, itu yang membuat kalau airnya tinggi gitu lama untuk sampai ke atas gitu ya. Tapi kalau airnya sedikit, yang panas bawah cepet ini ya. Jadi untuk menghangat sisa-sisa lauk yang ada kuahnya atau apa yang sedikit itu praktis sekali ya, praktis sekali. Kadang sampai 5 menit selesai sudah, ya enggak sampai 10 menit selesai ya. Kalau yang agak banyak dikit biasanya saya merebus itu cuma 10 menitan itu selesai gitu ya. Tapi ingat, jangan lebih dari 1 liter, lebih dari 1 liter. Seperti tadi 2 liter lama sekali. Ya, lama sekali. Ini tipsnya kalau ingin menggunakan kompor induksi ya. Jadi tidak saya sarankan untuk jumlah volume yang besar. Tapi mohon maaf, tergantung juga nanti dari jenis kompornya. Monggo saudara-saudara yang menginginkan untuk mencoba dengan kompor yang berbeda, silakan. Ya, silakan. Nah, ini hasil dari yang saya dapatkan. Mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan apakah kita bisa menggunakan kompor induksi atau tidak. Yang terakhir khusus kompor induksi, jika kita mempunyai panci-panci yang tadi ini tidak bisa digunakan, jangan putus asa gitu ya. Kenapa? Ini tidak bisa ketarik magnet, ya, magnet tidak bisa, ya, jatuh, tidak bisa menempel. Maka kita bisa pakai adapternya. Ini, saya membuat adapter ini cuma salah ini ya, berat bagi ibu-ibu nih ya. Ini saya beli di pasar loak, ini besi, ketebelan ini ya. Seharusnya setengah atau 3 mili aja lah, pokoknya dari besi ya. Banyak di pasar loak ya. Ini saya beli 50.000 ini. Ada yang cuma 25.000 tipis. Pikir saya makin tebel, tapi kita berat sekali gitu ya. Nah, ini adapternya. Jadi kita beli yang tipis, kita alaskan. Ini harganya 45.000 kemarin. Saya alaskan totalnya 50. Kalau lebih tipis, lebih murah, paling ya 30 ribuan lah gitu ya. Kalau beli ada adapter gitu ya, adapter untuk kompor induksi itu harganya 150 atau 200-an lah gitu ya. Bagus sekali, ya bagus, dari stainless steel juga. Nah, ini bisa kita taruh di sini, begini. Nah, ini bisa nyala sudah. Nah, ini bisa nyala sudah. Nah ini bisa nyala. Tapi kalau bukan terbuat dari yang bisa ketarik magnet, ini tidak bisa. Contoh. Nih. Jadi ini saya pakai saya pakai ini tidak bisa ini. Jadi tidak bisa untuk dibuat suhu berapa aja, tidak bisa ya. Tapi kalau nanti yang terbuat dari magnet baru bisa ya, baru bisa. Nah, contohnya ini baru bisa ini. Ini nih. Nah, ini dari besi nih. Nah, ini bisa ini ya. Ini buat dari besi nih ya. Nah, suhu yang kecil, suhu yang besar itu ya. Ini bisa ya. Ya. Jadi itu sementara yang bisa saya berikan. Semoga ada manfaatnya. Ada kurang salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.